baik, saya Febrianto Jamba dengan NIM 20 30 40 40 48, perwakilan dari kelompok 7 akan membacakan makalah yaitu tentang konsep analisis regresi linear sederhana. Baik, yang A itu pengujian asumsi klasik. Dalam melakukan uji asumsi klasik regresi linear, kita harus terlebih dahulu mendapatkan data residual. Pengujian asumsi klasik menggunakan data residual, bukan data pengamatan, kecuali uji asumsi multikolinearitas. Penerapan pengujian asumsi linear regresi linear dilakukan terhadap data residual kecuali untuk diuji asumsi multikolinearitas. Memang, untuk memunculkan hasil uji asumsi klasik regresi linear, penggunaan paket software statistika pada umumnya tidak diminta untuk memasukkan data residual. Asumsi klasik regresi linear adalah sebagai berikut. Yang pertama, model dispesifikasikan dengan benar. Asumsi ini adalah asumsi pertama yang harus dipenuhi oleh peneliti. Dari model dispesifikasikan dengan benar adalah bahwa model regresi tersebut dirancang dengan benar oleh peneliti. Yang kedua, error menyebar normal dengan rata-rata 0 dan 1 ragam variansi tertentu. Penulisan matematis dari asumsi kedua ini merupakan lambang untuk error, sedangkan adalah lambang matematis untuk kalimat menyebar mengikuti distribusi, dan notasi menyatakan distribusi atau sebaran normal dengan rata-rata 0 dan ragam. Statistik uji yang paling sering digunakan untuk memenuhi asumsi kenormalan error dengan menggunakan data residual adalah Kolmogorov-Smirnov Normality Test. Kolmogorov-Smirnov Test bekerja dengan cara membandingkan dua buah distribusi atau sebaran data, yaitu distribusi yang dihipotesiskan dan distribusi yang teramati. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zarania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarania akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Febrianto. 3. Ragam dari error bersifat homogen atau homoskedastik. Maksud dari ragam bersifat homogen adalah bahwa error memiliki nilai ragam yang sama antara error ke I dan error ke J. Secara matematis ditulis sigma kuadrat elipson I sama dengan sigma kuadrat elipson J sama dengan sigma kuadrat elipson, di mana I, J sama dengan 1 titik N, dan N sama dengan banyaknya pengamatan. Bagaimanapun juga, error sebenarnya berupa data, hanya saja sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mengetahui nilainya secara pasti. Oleh karena itu, diperlukan suatu penduga dari data error. Data penduga yang paling tepat adalah data residual. Setiap nilai dari data residual diharapkan memiliki nilai ragam yang mirip. Apabila error memiliki ragam yang homogen, demikian juga seharusnya dengan residualnya. Dengan demikian, apabila kita temukan bahwa residual memiliki ragam yang homogen, maka kita dapat mengatakan bahwa error juga memiliki ragam yang homogen. 4. Error tidak mengalami autokorelasi. Adanya autokorelasi pada error mengindikasikan bahwa ada satu atau beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi variabel terikat Y yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Autokorelasi sering pula muncul pada kasus di mana data yang digunakan memasukkan unsur waktu. Statistik uji yang sering dipakai adalah Durbin-Watson statistik. 5. Tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas X. Asumsi ini hanya tepat untuk kasus regresi linear berganda. Multikolinearitas berarti bahwa terjadi korelasi linear yang erat antar variabel bebas. Tentu saja, cara mengujinya bukan dengan mengkorelasikan variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Walaupun cara ini mungkin saja dilakukan, namun dirasa kurang powerful. Hal ini disebabkan karena walaupun terdapat variabel yang mengalami multikolinearitas, kadang-kadang teknik korelasi tersebut tidak dapat mendeteksinya. Statistik uji yang tepat adalah dengan variant inflation factor. Nilai FIF yang lebih besar dari 10 mengindikasikan adanya multikolinearitas yang serius.
B. Tahapan pembentukan model regresi linear sederhana. Model regresi linear sederhana dengan satu variabel bebas X dapat ditulis dalam bentuk YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah ekuivalen I sama dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. YI sama dengan nilai variabel tak bebas dari dalam trial KI beta 0 sampai beta I sampai beta 1 sama dengan parameter XI sama dengan konstanta yang diketahui nilainya, yakni nilai variabel bebas dalam trial KI. Ekuivalen I sama dengan 10 C1 random dengan E ekuivalen I sama dengan 0. Sifat-sifat dari model regresi. 1. YI merupakan jumlah dari dua komponen, yaitu suku konstanta beta 0 tambah beta 1 X1 dan suku random ekuivalen I. YI merupakan nilai dari variabel dependen pada observasi KI, B, dan beta 1 merupakan parameter model ekuivalen I, merupakan komponen error. Pengaruh variabel bebas lain selain variabel XI adalah nilai variabel bebas X pada observasi KI, N adalah banyaknya data observasi atau sampel, beta dan beta 1 disebut juga koefisien regresi. Beta merupakan intercept dan beta 1 merupakan slope gradien garis yang menyatakan perubahan nilai Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Wilayah sana NIM 20 30 40 4148 akan membacakan materi yang C, yaitu pengujian parameter regresi. Pengujian signifikasi secara serentak. Ujian serentak tak dilakukan untuk mengetahui signifikasi parameter model regresi secara bersama-sama menggunakan analisis ANOVA atau Analysis of Range. Langkah-langkah ujian signifikasi secara serentak. Hipotensi HO sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sampai beta P sama dengan 0. H1 sama dengan paling tidak ada 1 BJ ketidaksamaan 0, J sama dengan 1,2, sampai P. Menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Ujian statistik. F hitung sama dengan MS regresi per FS error. Di era penolakan H0 ditolak jika F hitung kurang lebih dari buka kurung P, P kuadrat bin 1 atau P PAW kurang dari alfa. Kesimpulan, jika HO ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel yang signifikasi terhadap model. Pengujian signifikasi secara parsial. Ujian signifikasi secara parsial digunakan untuk mengetahui variabel prediktor yang mana yang berpengaruh terhadap model regresi. Berikut adalah langkah-langkah ujian signifikasi parsial. Hipotensi HO sama dengan beta J sama dengan 0. H1 sama dengan beta J ketidaksamaan 0. J sama dengan 1,2 sampai P. Menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Statistik uji. Di era penolakan HO ditolak jika terhitung kurang besar dari T alfa per 2. Buka kurung eta kurang rho kurang kuadrat min 1 atau P PAW kurang dari alfa. Kesimpulannya, jika HO ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ke J berpengaruh signifikasi terhadap model. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.